Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Naruto dan Sasuke berada dalam kondisi yang sangat lemah. Setengah tubuh Naruto hancur total setelah tertimpa kubus raksasa, membuatnya nyaris tak bisa bergerak. Sementara itu, Sasuke hanya bisa terbaring tak berdaya di tanah. Tubuhnya dipenuhi oleh banyak sekali logam hitam yang menusuk masuk ke seluruh bagian tubuhnya. Di tengah situasi kritis ini, muncul sosok rival ayah Momoshiki yang berniat untuk segera menyembuhkan keduanya. Ia melesat ke udara, hendak memberikan pertolongan. Namun, tepat saat ia akan memulai proses penyembuhan, ayah Momoshiki tiba-tiba muncul dengan aura mengancam. Tanpa banyak bicara, ia langsung menarik seluruh cakra biju yang masih ada di dalam tubuh Naruto. Melihat hal ini, Naruto yang terjepit di bawah kubus besar hanya bisa berteriak lemah, "Hentikan, jangan ambil mereka." Ayah Momoshiki menatap Naruto dengan senyuman tipis dan berkata, "Cakram-cakra milikmu luar biasa besar, Uzumaki Naruto. Aku semakin tertarik untuk menyerapnya seluruhnya." Saat dia masih menyerap cakra para biju, tiba-tiba saja rival ayah Momoshiki menyerang dengan cepat. Ia menendang dada ayah Momoshiki dengan kekuatan penuh, membuat tubuhnya terpental jauh dan terguling di atas tanah. Melihat itu, Boruto langsung berkata dengan mata membelalak, "Luar biasa, hanya dengan satu tendangan, dia bisa membuat ayah Momoshiki terpental sejauh itu. Tapi, kau ini siapa sebenarnya? Bukankah kau yang selama ini selalu muncul dan merasuk ke dalam tubuhku?" Rival ayah Momoshiki menatap Boruto sambil tersenyum kecil, lalu menjawab, "Ya, aku memang orangnya. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ada di sini untuk membantumu." Boruto memandangnya dengan bingung dan sedikit takut. Ia memperhatikan tubuh besar dan wajah menyeramkan sosok di depannya. Dalam hatinya, ia bergumam, apa benar dia ini rival ayah Momoshiki? Wujudnya sangat besar dan menakutkan, membuatku sedikit gentar saat berdiri di dekatnya. Tanpa Boruto sadari, sosok itu menjawab gumamannya, "Kau tidak perlu merasa takut padaku, Boruto. Aku bisa mendengar suara hatimu. Itu adalah salah satu kekuatan intuisi milikku yang sangat jarang dimiliki, bahkan oleh Otsutsuki lainnya." Boruto terkejut, lalu berkata, "Jadi kau benar-benar bisa mendengar isi hati orang lain? Itu luar biasa. Tapi, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar bisa memusnahkan Otsutsuki yang sudah berada dalam tubuh seseorang seperti ayah Momoshiki?" Sosok itu mengangguk pelan, lalu menjelaskan, untuk memusnahkan Otsutsuki yang sudah menyatu dalam tubuh seperti itu, hanya bisa dilakukan oleh rival aslinya. Orang lain tidak akan mampu. Boruto lalu menimpali, "Tapi bukankah kau sendiri adalah rival ayah Momoshiki? Seharusnya kau bisa menggunakan kekuatan yang sama, atau bahkan lebih kuat darinya." Rival ayah Momoshiki menarik napas dan mulai menjelaskan panjang lebar, "Begini, Boruto. Di masa lalu, kekuatan ayah Momoshiki jauh berada di bawahku. Namun dia punya ambisi besar, dia ingin memanen pohon Shinju sebanyak mungkin. Karena ambisinya itulah, kekuatannya terus meningkat sampai bisa menyamai milikku. Kami berdua dulu berasal dari kasta Otsutsuki biasa. Bahkan dulunya, kami bersahabat dekat. Tapi perbedaan ideologi membuat kami berseberangan. Aku menolak pohon Shinju karena menurutku itu hanya akan menghancurkan planet dan membunuh makhluk tak bersalah. Tapi ayah Momoshiki menolak pandanganku. Dia bilang budaya panen cakra dari pohon Shinju tidak bisa dihentikan. Dari sanalah awal perdebatan kami dimulai." Ia melanjutkan dengan nada tenang, "Awalnya kupikir perbedaan ini hanya sementara, tapi ternyata berlanjut menjadi pertempuran panjang. Para pengikut kami bertarung satu sama lain. Pertempuran itu begitu besar sampai menyebabkan kematian Dewa Otsutsuki tertinggi saat itu. Klan Otsutsuki menjadi kacau, banyak kasta atas yang tewas. Aku sempat menang dan memimpin klan, tapi ayah Momoshiki tidak menyerah. Dia terus memanen cakra dan akhirnya menjadi lebih kuat dari aku. Dia mengalahkanku dan memimpin klan, hingga memiliki banyak keturunan, termasuk Momoshiki. Sekarang, dia menjadi Dewa Otsutsuki tertinggi yang sangat kuat dan ambisius." Para shinobi yang ada hanya terdiam mendengar penjelasan panjang itu. Suasana menjadi hening, lalu Boruto bertanya pelan, "Kalau begitu, apakah takdir kalian masih bisa berubah? Apakah tidak bisa kembali seperti dulu?" Rival ayah Momoshiki menggeleng pelan dan menjawab, "Pertanyaanmu bagus, Boruto. Tapi sayangnya tidak bisa. Takdirku dan dia sudah berbeda terlalu jauh. Tapi aku tahu sejarah dunia shinobi.
Hashirama dan Madara adalah contoh rival yang gagal berdamai. Indra dan Asura pun sama. Tapi ada satu pengecualian, Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke. Mereka adalah rival yang berhasil mengubah takdir mereka. Sekarang, kau pun memiliki takdir yang serupa, Boruto. Karena kau juga punya seorang rival, dan aku yakin kau tahu siapa dia. Boruto menunduk sebentar lalu mengangkat wajahnya dan berkata, "Ya, aku tahu. Rivalku adalah Kawaki." Rival ayah Momoshiki mengangguk dan menjawab, "Aku sudah melihat masa depan, Boruto. Kawaki akan melampaui kita semua. Dia akan menjadi jauh lebih kuat, bahkan kekuatannya bisa berkali-kali lipat lebih besar dari ayah Momoshiki. Di masa depan, dia akan menghancurkan banyak hal. Masa depan dunia ini akan bergantung padamu, Boruto. Apa yang akan kau lakukan pada Kawaki akan menentukan apakah bumi ini bisa selamat atau tidak." Boruto menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan menghancurkan Kawaki. Aku akan menyadarkannya. Aku akan membawa saudaraku itu kembali dengan tanganku sendiri." Namun tiba-tiba, Toneri menyela, "Kalau menurutku, lebih baik Kawaki dihancurkan dari sekarang. Kita tidak bisa memastikan apakah dia akan sadar atau tidak suatu hari nanti." Hagoromo kemudian ikut berbicara, "Kawaki dan Amado memang menjadi ancaman. Tapi masalahnya sekarang kita bahkan tidak tahu kemana mereka kabur barusan. Jadi, untuk saat ini lebih baik kita fokus dulu menyelesaikan ayah Momoshiki dan Shibai. Setelah mereka kalah, baru kita pikirkan bagaimana menghadapi Kawaki dan Amado." Di akhir percakapan itu, Indra dan Asura terlihat berjalan perlahan mendekati rival ayah Momoshiki, bersiap untuk menghadapi musuh besar yang ada di depan mereka. Indra memandang sosok asing di hadapannya dengan ekspresi serius, lalu bertanya, "Tunggu sebentar, kau barusan menyebut soal takdir dan siklus rival yang turun sampai pada Naruto dan Sasuke. Aku ingin tahu, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui semua hal itu?" Mendengar pertanyaan itu, pria yang disebut sebagai rival dari ayah Momoshiki menjawab dengan nada tenang, "Senang bertemu denganmu, Indra Otsutsuki. Aku sudah lama mengamati planet bumi ini. Alasanku sederhana, aku sedang mencari seorang shinobi yang layak untuk memegang kekuatan Dojutsu Jogan. Kekuatan ini tidak bisa diberikan sembarangan. Harus ada syarat tertentu yang dipenuhi. Aku pernah gagal membangkitkannya secara sempurna, dan karena itu aku terus mencari. Boruto Uzumaki adalah satu-satunya yang memenuhi semua syarat itu. Karena alasan itulah aku mengetahui banyak hal tentang perjalanan dan sejarah para shinobi di dunia ini." Setelah mendengar penjelasan panjang itu, semua orang yang berada di tempat itu langsung terdiam. Tidak ada satupun yang menanggapi. Kedatangan rival ayah Momoshiki benar-benar membuat suasana menjadi tegang. Sosoknya tampak sangat kuat dan penuh tekanan. Lalu, pria itu melanjutkan, "Sekarang beri aku sedikit waktu. Aku ingin menyembuhkan Naruto dan Sasuke." Ia berjalan perlahan menuju tubuh Naruto dan Sasuke sambil membawa tongkat hitam. Dengan satu gerakan jarinya, kubus besar yang ada di sekitar mereka langsung hancur berkeping-keping. Saat itu juga, terlihat kondisi tubuh Naruto sangat memprihatinkan. Bagian tubuhnya dari perut ke bawah hampir hancur. Pria itu melihat luka Naruto dan berkata, "Lukamu sangat parah. Tapi aku bisa tahu kalau kau sangat kuat karena masih bisa bertahan sejauh ini, Uzumaki Naruto." Tak lama setelah itu, pria tersebut mengarahkan pandangannya ke Sasuke. Ia menghampiri dan menghanguskan besi hitam yang menancap di tubuh sahabat Naruto itu. Setelah semuanya siap, pria itu mengangkat tangannya dan berkata, "Sembuhlah sekarang juga." Chiujutsu. Cahaya putih menyala dari tubuhnya, lalu masuk ke tubuh Naruto dan Sasuke. Dalam waktu singkat, luka-luka yang ada di tubuh mereka menghilang. Tidak hanya itu, cakra dalam tubuh mereka juga kembali penuh. Melihat hal itu, Hagoromo hanya bisa berkata, "Kekuatan penyembuhannya melebihi milikku. Dia benar-benar seperti Dewa Otsutsuki sejati." Naruto perlahan berdiri. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Ia melihat kakinya dan berkata, "Kakiku kembali seperti semula. Terima kasih banyak karena telah menyembuhkanku." Namun pria itu hanya menjawab dengan santai, "Kau tidak perlu berterima kasih. Justru aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Karena kaulah, anak bernama Boruto Uzumaki telah lahir." Mendengar kata-kata itu, Naruto tidak membalas apapun. Ia hanya terdiam dan menatap pria tersebut dengan tatapan penuh pertanyaan. Lalu, Boruto maju beberapa langkah sambil memegang matanya. Ia berkata, "Tunggu, aku ingin bertanya sesuatu."
Apakah aku bisa mengalahkan ayah Momoshiki dan Shibai jika aku menggunakan kekuatan Jogan ini? Rival ayah Momoshiki menjawab dengan yakin, tentu saja bisa. Tapi ingat, kau tidak akan bertarung sendirian. Aku dan semua orang di sini akan membantumu. Kita akan bertarung bersama-sama sampai akhir. Mendengar dukungan itu, Boruto menunduk sejenak lalu berkata, semoga saja kali ini kita bisa benar-benar mengalahkan mereka. Aku serahkan rencananya padamu. Sementara itu, di tempat lain, terlihat ayah Momoshiki sedang tersungkur di tanah. Ia terpental cukup jauh setelah ditendang oleh rivalnya. Shibai yang berada di dekatnya segera membantu ayah Momoshiki berdiri. Dengan suara tegas, Shibai berkata, bagaimana sekarang? Rivalmu dan Boruto sudah bersatu. Ini mulai menjadi ancaman besar. Ayah Momoshiki menjawab dengan suara tidak jelas, seperti sedang kesakitan. Namun dari kata-katanya, tampak ia merasa terdesak. Shibai lalu berkata, kau seharusnya bisa mengalahkannya. Bukankah kau tahu kekuatan rivalmu itu? Ayah Momoshiki menjawab dengan terbata-bata, aku tidak menduga dia akan berkembang sejauh ini, kekuatannya sudah melewati batas. Shibai kemudian menanggapi, kalau begitu, kita harus bertindak sekarang. Aku tidak sabar melihat pertarungan besar ini. Biarkan kita tunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Kolaborasi antara Boruto dan rival ayah Momoshiki akan diuji. Pertanyaannya, apakah mereka mampu mengalahkan ayah Momoshiki dan Shibai? Di sisi lain, ayah Momoshiki mulai menyusun rencana. Ia berniat menggunakan kemampuan Shinjutsu rahasia yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Namun Shibai memberikan saran, tunggu dulu. Menurutku, kau belum perlu menggunakan kekuatan rahasiamu sekarang. Ada cara lain. Panggil saja Jura dan yang lainnya ke sini untuk mengurus para aliansi. Lalu, kau bisa memindahkan Boruto dan para shinobi kuat ke dimensi lain. Dengan begitu, kita bisa fokus mengalahkan mereka di sana, dan para aliansi akan dihabisi oleh pasukan Ego Jubi. Ayah Momoshiki tersenyum tipis dan berkata, ide yang cemerlang, Shibai. Aku bahkan lupa kalau aku punya anak buah. Ia kemudian menyentuhkan tangannya ke tanah dan berkata, Tamashoko Shikara. Seketika, muncul sabuk hitam besar dari dalam tanah. Boruto yang melihat hal itu bergumam, itu sabuk hitam, entah kenapa aku merasakan cakra yang familiar. Benar saja, dari portal sabuk hitam itu muncul 3 sosok, Shinju Jura, Rumatsuri, dan Mamushi. Ayah Momoshiki menatap mereka dan berkata, sudah lama kita tidak bertemu. Dengarkan perintahku. Hancurkan seluruh pasukan aliansi. Serap mereka hingga mereka berubah menjadi seperti kalian. Setelah semuanya selesai, aku yang akan mengurus sisanya. Mendengar perintah itu, Jura sebagai pemimpin para Ego Jubi langsung menjawab, baik, Dewa Otsutsuki tertinggi. Kami akan mengikuti perintahmu. Tapi izinkan kami bertarung sesuai naluri kami. Aku ingin memakan Uzumaki Naruto. Namun ayah Momoshiki segera menolak, tidak. Naruto akan aku hancurkan sendiri. Cakra miliknya sangat besar, aku yang akan menyerapnya. Cari target lain. Jura tampak berpikir keras, lalu matanya tertuju pada Himawari dan Jiraiya. Ia berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi naluriku mengatakan bahwa gadis itu dan pria tua itu memiliki cakra yang sama dengan Naruto. Kalau begitu, aku akan memakan mereka berdua. Ini berarti Jura akan menjadi ancaman besar bagi Himawari dan Jiraiya. Sebuah pertarungan baru pun akan terjadi. Ayah Momoshiki lalu berkata, itu keputusan yang bagus. Aku percayakan tugas ini padamu, Jura. Kau pemimpin bagi yang lain, jadi jangan gagal. Jura membungkuk dan menjawab, baik, Dewa Otsutsuki tertinggi. Aku akan melaksanakan semuanya dengan sebaik mungkin. Cerita kemudian berpindah ke Boruto yang sedang menatap ke arah ayah Momoshiki dan para Ego Jubi. Dengan wajah serius, Boruto berbicara, Momi, semua Ego Jubi itu, mereka di bawah kendalimu, kan? Ayah Momoshiki menjawab dengan suara tenang, benar. Aku yang mengendalikan mereka. Planet bumi ini punya potensi besar. Sebagai anak laki-laki yang memiliki kekuatan dari keturunan Otsutsuki, kau memiliki takdir yang sangat berbahaya. Dunia ini bisa hancur karena kekuatan matamu, Boruto. Mendengar itu, Boruto langsung membalas dengan nada tegas, jadi, sebenarnya apa tujuanmu?
Apakah kamu hanya ingin memusnahkanku agar aku tidak menghancurkan klan Otsutsuki dengan Jogan ini? Ayah Momoshiki mengangguk dan menjelaskan lebih lanjut, itu memang salah satu tujuan utamaku. Tapi, tujuan paling besarku bukan hanya itu. Aku ingin membangkitkan kembali anakku, lalu menanam pohon Shinju di planet ini. Bumi punya sumber cakra yang sangat melimpah. Jika dibandingkan dengan planet lain, buah cakra yang akan tumbuh dari bumi jauh lebih berkualitas. Boruto yang mulai kesal kembali bertanya, kalau begitu, kenapa kau menyuruh Jura memakan para aliansi barusan? Apakah itu juga bagian dari rencanamu? Ayah Momoshiki tertawa keras mendengar pertanyaan itu, lalu berkata, kau cukup cerdas, Uzumaki Boruto. Ya, benar. Aku memang ingin semua aliansi berubah menjadi ego jubi. Tujuanku bukan hanya untuk mendapatkan informasi tentangmu, tapi juga untuk menumbuhkan buah cakra yang sempurna. Naruto, Sasuke, Hagoromo, Hamura, Toneri, dan kau sendiri, Boruto, semuanya akan kubawa ke dimensiku. Dengan begitu, kalian tidak bisa membantu para aliansi. Sementara itu, mereka akan dihajar oleh para ego jubi yang kukendalikan. Ayah Momoshiki pun mulai membuka portal menuju dimensi lain. Dia berencana membawa Boruto dan yang lainnya pergi dari planet ini agar bisa fokus menyerang para shinobi yang menurutnya merepotkan. Namun saat portal mulai terbuka, tiba-tiba rival ayah Momoshiki berbicara, Boruto, ini gawat. Kalau kita terbawa ke dimensinya, para aliansi tidak akan bisa bertahan. Mereka bisa saja semuanya dimakan oleh Jura dan yang lainnya. Jadi kita harus tetap berada di sini, di planet bumi. Boruto menatapnya dan bertanya, apa kamu punya rencana? Bagaimana kita bisa tetap di sini? Rival ayah Momoshiki menjawab, tenang saja. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Kemudian, dia mulai membentuk segel di tangannya sambil melafalkan mantra. Jigen Taruto, Jiru Nikaratikait, Diet Bui Tupis. Seketika itu juga, portal biru yang dibuat oleh ayah Momoshiki langsung menghilang. Ayah Momoshiki terkejut dan berkata, apa? Portalku tiba-tiba lenyap? Rivalnya menjawab dengan tenang, sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari planet ini. Bahkan aku pun tidak bisa membuka portal ke dimensi lain. Segelku sudah menutup akses dimensi sepenuhnya. Boruto menatap langit dan berkata dengan kagum, kau bisa menyegel seluruh planet ini hanya dengan satu gerakan tangan, kekuatanmu benar-benar luar biasa. Rival ayah Momoshiki menjawab, mulai sekarang, kita akan bertarung di planet ini sampai salah satu dari kita kalah. Boruto mengangguk dan berkata, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Mereka berdua pun terbang ke udara, lalu mengaktifkan dojutsu masing-masing. Rival ayah Momoshiki ternyata memiliki Jougan di kedua matanya, dengan pola garis seperti Rinnegan di sudut-sudutnya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan Jougan sekaligus Rinnegan. Boruto kemudian berkata, ayah, Guru Sasuke, bantu kami. Alihkan perhatian ayah Momoshiki. Naruto dan Sasuke pun berlari cepat dengan pola zigzag untuk membingungkan ayah Momoshiki. Naruto menciptakan sebuah Rasen Shuriken besar di tangannya, lalu Sasuke menambahkan Amaterasu ke dalamnya. Putaran Rasen Shuriken itu pun berubah menjadi angin hitam berapi. Naruto melemparkannya ke arah ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki meninju Rasen Shuriken itu dengan satu tangan dan berhasil meledakkannya. Namun dari belakang, Boruto dan rival ayah Momoshiki sudah siap melancarkan serangan. Rivalnya menciptakan ledakan cahaya kuning dari tangannya yang mirip laser dan diarahkan ke punggung ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki mencoba menghindar, tapi Boruto meluncur ke bawah lalu mengeluarkan Jutsu Futon, Topa untuk mengurung pergerakan lawannya dalam pusaran angin. Angin itu makin lama makin besar dan menyeret ayah Momoshiki masuk ke dalamnya. Saat dia terperangkap, rivalnya menembakkan Raiton ke dalam pusaran angin itu. Sambaran listrik pun menyiksa ayah Momoshiki hingga dia berteriak kesakitan. Di tempat lain, Jura sedang mengincar Jiraiya dan Himawari. Jura berkata, kau memiliki kekuatan seperti Uzumaki Naruto. Jiraiya menatapnya heran dan berkata, apa makhluk ini? Dia seperti orang yang kehilangan akal. Himawari memberi peringatan, Kak Jiraiya, hati-hati. Dia sangat berbahaya. Jangan sampai kau digigit olehnya. Jiraiya bertanya, apa yang terjadi kalau aku sampai digigit? Himawari menjelaskan, siapapun yang digigit oleh para ego jubi, mereka akan ikut berubah menjadi seperti mereka. Itulah rencana mereka sebenarnya. Jiraiya mengangguk dan berkata, begitu ya, dan dia juga punya Rinnegan. Baiklah, ayo kita bertarung.
Himawari dan Jiraiya pun bersiap melawan Jura. Namun tiba-tiba, Kashin Koji dan Orochimaru muncul. Kashin Koji berkata, "Aneh rasanya harus membantumu, Jiraiya. Seperti aku bekerja sama dengan diriku sendiri. Tapi aku tak bisa membiarkanmu bertarung sendirian. Kita ini shinobi, dan sudah seharusnya saling membantu." Saat itu, Jura menembakkan sinar kecil dari rinnegannya ke arah Jiraiya. Tapi Jiraiya segera mengaktifkan aura cakra merah dari mode Sanin. Cakra itu membentuk perisai besar yang mampu menahan serangan Jura. Jura berkata, "Menarik, sepertinya kau akan menjadi lawan yang kuat." Kashin Koji yang berdiri tak jauh dari situ langsung menimpali dengan nada serius, sepertinya dia masih ada di sekitar sini, tapi dia sudah menyembunyikan cakranya dengan sangat rapi supaya tidak ketahuan siapapun. Sasuke, yang mendengar percakapan itu, ikut menambahkan, "Aku juga merasa begitu. Kita harus tetap waspada. Kita sama sekali tidak tahu apa yang Kawaki rencanakan saat ini." Tak lama kemudian, Kinshiki yang tampak terluka serius ikut berbicara. Dengan wajah tegang, ia berkata, "Naruto, Sasuke, waktu itu, saat aku terkena serangan Rasengan Uzuhiko dari Boruto yang dikendalikan tangan kanan Dewa Otsutsuki, tubuhku langsung terlempar dan aku jatuh tak berdaya di tanah. Ketika aku terbaring dengan luka yang cukup parah, tiba-tiba penglihatan tentang masa depan muncul di benakku. Aku melihat Kaguya, dia akan dibawa ke dimensi pusat Otsutsuki dan bertemu dengan Dewa Otsutsuki tertinggi. Dan ternyata, semua itu benar-benar terjadi. Baru-baru ini, Kaguya benar-benar dibawa ke sana dan sepertinya sedang dieksekusi. Selain itu, aku juga melihat Boruto akan dibunuh oleh tangan kanan Dewa Otsutsuki dengan teknik penghancur yang mirip Tomogoroshi no Haikotsu. Tapi untungnya, Boruto berhasil mengubah takdir itu dengan cara membuka portal dimensi dan membawa tangan kanan Dewa Otsutsuki ke dimensi Jougan. Kalau saja waktu itu Boruto tidak membuka portal itu, mungkin dia sudah mati. Dan terakhir, aku juga melihat Kawaki. Dia akan mendapatkan sel Deuki dari Amado dan berencana menghabisi Boruto, juga menghabisi kita semua. Dari semua penglihatan yang kulihat, hanya ini yang belum terjadi. Karena itu, kita harus benar-benar berhati-hati terhadap Kawaki." Mendengar penjelasan Kinshiki, Naruto mengangguk perlahan lalu bertanya, "Jadi sebenarnya kau sudah tahu sejak awal bahwa Kaguya akan dibawa ke dimensi pusat Otsutsuki? Dan kau juga tahu bahwa Kawaki bisa menjadi ancaman besar untuk kita semua? Kalau begitu, menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi masalah ini?" Kinshiki menarik napas berat sebelum menjawab, "Menghentikan Kawaki tidak akan mudah. Aku pikir, hanya Boruto dan kau, Naruto, yang mungkin bisa menghentikannya. Tapi, kupikir kau, Naruto, sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri. Aku takut kalau kau melawan Kawaki secara langsung, dia malah akan membawamu pergi jauh dari sini dan mungkin akan menyegelmu lagi, seperti yang dulu pernah terjadi dengan Hinata." Himawari yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan itu langsung menyela dengan raut wajah serius, kalau Amado benar-benar memberikan DNA Otsutsuki kepada Kawaki, bukankah seharusnya dia juga menanamkan sel Otsutsuki di tubuhnya sendiri? Sasuke mengangguk setuju dan berkata, "Kau benar, Himawari. Itu pertanyaan yang sampai sekarang terus membuatku curiga. Bagaimana Amado bisa membangkitkan kembali karma di tubuh Kawaki, padahal Ishiki Otsutsuki sendiri sudah mati? Aku juga terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya jadi dasar Amado mau mengikuti semua keinginan Kawaki dan terus memodifikasinya? Sampai sekarang aku benar-benar belum bisa mempercayai Amado." Himawari kemudian bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana sekarang Amado berada?" Sasuke menjawab dengan nada berat, "Aku tidak tahu pasti. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan kalau Amado sekarang berada di markas Kara." Saat mereka semua masih sibuk berdiskusi soal Amado dan Kawaki, tiba-tiba Shibai Otsutsuki yang sedang duduk santai sambil memegang tongkatnya angkat bicara. Ia berkata dengan nada malas, "Kalian ini malah sibuk mengobrol panjang lebar, sementara aku di sini sudah sangat lapar. Aku ingin segera menyerap para biju yang ada di dalam tubuhmu, Uzumaki Naruto." Ucapan Shibai langsung berubah menjadi ancaman nyata. Ia tiba-tiba melemparkan tongkatnya dengan cepat, menembus perut Naruto yang saat itu lengah karena terlalu fokus berbicara. Naruto terjatuh berlutut, memegangi perutnya yang tertusuk. Shibai berdiri sambil berkata, "Akhirnya kena juga. Sebenarnya aku ingin memanen pohon Shinju lewat Boruto, tapi karena Boruto sedang berada di dimensi lain bertarung dengan tangan kanan Dewa Otsutsuki tertinggi, aku putuskan untuk mengambil biju dari tubuhmu lebih dulu." Adegan berpindah ke lokasi Boruto di dimensi Jougan. Di sana, Boruto masih bertarung sengit dengan tangan kanan Dewa Otsutsuki.
Boruto mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia menemukan celah, saat tangan kanan Dewa Otsutsuki kesulitan menghadapi kombinasi kekuatan Jougan miliknya dan Rinnegan Hagoromo. Boruto berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menang. Ia berkata dalam hati, Jougan dan Rinnegan Hagoromo ini adalah kunci utama, kita tidak boleh membiarkan kekuatan ini terpisah. Boruto dan Hagoromo kemudian berlari dengan cepat menyerang tangan kanan Dewa Otsutsuki. Dalam gerakan kilat, Boruto menembakkan satu serangan Jinton Rasengan berelemen magnet. Rasengan ini memiliki daya magnet luar biasa kuat, sehingga membuat musuh kesulitan bergerak. Boruto berteriak, "Berhasil! Kak Rikudo Anin, sekarang giliranmu." Hagoromo segera membuka Rinnegannya, lalu memecah rasengan magnetik itu menjadi ratusan pecahan kecil yang memperkuat efek magnetik di sekitar tangan kanan Dewa Otsutsuki. Tangan kanan Dewa Otsutsuki mulai panik dan berkata dengan suara berat, "Tubuhku terasa berat, aku tidak bisa bergerak bebas." Boruto memanfaatkan kesempatan itu. Ia membuka mata Jougannya lebar-lebar dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. 6 titik bercahaya membentuk lingkaran besar di dalam tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki. Boruto bergumam, "Apa ini? Ini pertama kalinya aku bisa melihat pola seperti ini dengan Jougan." Tanpa ragu, Boruto melemparkan kunai Hiraishin ke arah wajah musuhnya. Dengan kecepatan tinggi, Boruto berpindah tepat di depan wajah tangan kanan Dewa Otsutsuki. Ia berbicara dalam hati, "Aku akan menghancurkan 6 titik ini satu persatu, aku penasaran apa yang akan terjadi." Boruto segera menciptakan pusaran cakra rasengan Uzuhiko di tangannya, lalu menghantamkan serangannya tepat pada salah satu titik bercahaya itu. Titik tersebut hancur dan meledak hebat. Setelah satu titik dihancurkan, tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki langsung menunjukkan reaksi aneh. Salah satu kakinya mulai melemah dan ia kesulitan untuk berdiri tegak. Tangan kanan Dewa Otsutsuki dalam hati berkata, "Jinton Rasengan dengan elemen magnet ini ternyata hanya digunakan untuk menahan gerakanku. Serangan utamanya sebenarnya berasal dari bocah itu, agar dia lebih mudah mendekatiku." Menyebalkan sekali. Saat itu, Toneri Otsutsuki yang melihat keadaan tersebut berkata kepada Boruto, "Boruto, lihat baik-baik kakinya. Salah satu kakinya sudah mulai membusuk. Karena itu, dia mulai kehilangan keseimbangannya dan tidak bisa berjalan dengan baik." Boruto mendengar ucapan Toneri itu, lalu menjawab, "Entah kenapa, tiba-tiba aku bisa melihat titik-titik cakra tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku melihat ada 6 titik cakra yang membentuk pola lingkaran di beberapa bagian tubuhnya. Aku tadi mencoba menyerang salah satunya, dan benar saja, setelah titik itu hancur, tubuhnya langsung melemah." Toneri pun tampak terkejut, lalu berkata, "Apa kau serius, Boruto? Kau bisa melihatnya tanpa latihan sama sekali? Itu luar biasa." Boruto mengangguk kecil lalu membalas, "Aku juga tidak yakin, Toneri. Ini semua terasa aneh. Seolah-olah kekuatan baru ini muncul begitu saja setiap kali aku dalam bahaya. Aku sendiri tidak mengerti kenapa bisa seperti ini." Tangan kanan Dewa Otsutsuki yang mendengar percakapan mereka langsung menatap Boruto dengan penuh amarah. Dalam hatinya ia bergumam, "Apa aku tidak salah dengar? Bocah itu bisa melihat titik cakra tersembunyi dengan jogannya? Padahal, satu-satunya yang bisa melihat titik cakra itu hanyalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Sebenarnya bocah ini berasal dari mana? Kali ini aku benar-benar dirugikan." Boruto kemudian berbicara dengan suara keras, "Tangan kanan Dewa Otsutsuki, kenapa kau diam saja? Apa kau merasakan sakit setelah serangan barusan?" Hagoromo yang memperhatikan dengan cermat segera bertanya kepada Boruto, "Boruto, tadi kau menghancurkan satu titik cakra tersembunyi di tubuhnya, bukan? Apakah itu ada hubungannya dengan anggota tubuhnya yang membusuk sekarang?" Boruto tampak bingung dan menjawab, "Apa maksudmu, kakek Rikudo Sennin?" Hagoromo lalu menjelaskan dengan tenang, "Tadi kau menghancurkan satu titik cakra tersembunyi. Akibatnya, salah satu kakinya rusak dan tidak bisa digunakan. Artinya, di dalam tubuhnya masih ada 5 titik cakra tersembunyi lainnya. Setiap titik itu mengatur bagian tubuh yang berbeda, kedua tangan, kedua kaki, kepala, dan matanya. Jika semua titik cakra itu dihancurkan, maka tubuhnya akan lumpuh total dan kekuatannya akan lenyap selamanya." Boruto pun mengangguk serius dan berkata, "Aku mengerti sekarang. Itu masuk akal." Tak lama setelah itu, Boruto mengaktifkan kembali jogannya dan mulai melihat kelima titik cakra tersembunyi yang tersisa. Boruto lalu melesat cepat ke arah tangan kanan Dewa Otsutsuki dan menyerang salah satu titik cakra dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Begitu titik tersebut hancur,
tangan kiri lawannya langsung membusuk dan tidak dapat berfungsi lagi. Bahkan, kemampuan regenerasinya pun hilang. Boruto berkata, ternyata benar. Ini adalah sumber kelemahanmu. Melihat tubuhnya makin rusak, tangan kanan Dewa Otsutsuki berbicara dalam hati. Ini benar-benar bencana. Setiap titik cakra ini adalah sumber kekuatan tubuhku. Jika bocah itu menghancurkan semuanya, aku bisa mati selamanya. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Boruto kemudian berkata kepada Hagoromo, kakek Rikudo, sekarang tinggal 4 titik cakra lagi yang harus kuhancurkan. Bantu aku untuk mengecohnya. Hagoromo menjawab dengan yakin, baiklah, Boruto. Kita harus cepat. Kali ini kita bisa menang. Saat itu, Sarada yang mendengar percakapan mereka ikut bergabung dan berkata, Boruto, kalau kelemahannya ada di 6 titik cakra, bukankah ini mirip dengan bola regenerasi yang dulu ada di tubuh Boro? Boruto tersenyum kecil dan membalas, ya, konsepnya hampir sama, Sarada. Bedanya, Boro menggunakan alat ninja ilmiah, sedangkan tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki ini penuh dengan gumpalan cakra dari buah cakra yang dia makan. Sarada kemudian bertanya lagi, tapi, bagaimana bisa kau tiba-tiba melihat titik-titik itu? Bukankah sebelumnya kau tidak bisa melihatnya? Boruto menjawab dengan pelan, aku sendiri tidak tahu, Sarada. Seperti ada sesuatu yang selalu membangkitkan kekuatan Joganku di saat aku terdesak. Ini terjadi begitu saja. Dengan kekuatan barunya, Boruto kini bisa melihat titik terdalam cakra yang tersembunyi di tubuh musuh, sebuah kemampuan langka yang bahkan hanya dimiliki para Dewa Otsutsuki. Tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki ternyata menyimpan 6 titik cakra tersembunyi berbentuk lingkaran. 2 titik di dada mengendalikan kedua tangannya, 2 titik di kaki mengendalikan kakinya, dan 2 titik di kepala mengendalikan matanya. Jika semua titik itu dihancurkan, maka dia akan kehilangan seluruh kekuatan dan tidak bisa hidup lagi. Konsep ini serupa dengan sistem pertahanan Boro yang menggunakan bola regenerasi yang bisa berpindah-pindah. Namun kali ini, tangan kanan Dewa Otsutsuki menggunakan gumpalan cakra murni dari buah cakra yang dia makan, dan cakra tersebut bisa berpindah-pindah ke berbagai anggota tubuhnya. Di video sebelumnya, Boruto telah berhasil menghancurkan 2 dari 6 titik itu. Akibatnya, 1 kaki dan 1 tangan lawannya telah rusak dan mulai membusuk. Kini, tersisa 4 titik cakra tersembunyi yang harus Boruto hancurkan secepatnya. Hagoromo lalu berkata sambil berpikir keras, Boruto, aku benar-benar heran. Setiap kali kau dalam keadaan bahaya, Joganmu selalu saja membangkitkan kekuatan baru. Ini sungguh misterius. Boruto hanya tersenyum kecil dan berkata, aku juga tidak tahu, kakek Rikudo. Rasanya seperti ada sesuatu yang selalu melindungiku setiap kali aku terdesak. Hagoromo pun berkata, apapun itu, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Kau satu-satunya yang bisa melihat titik cakra tersembunyi itu. Bahkan Rinneganku pun tidak bisa melihatnya. Boruto mengangguk tegas dan menjawab, baiklah, mari kita lakukan. Tak lama kemudian, Boruto dan Hagoromo bergerak cepat menuju tangan kanan Dewa Otsutsuki. Di sisi lain, Toneri terlihat sedang memancing perhatian musuh dengan menciptakan teknik Kinrin Tensei Baku yang membentang sepanjang puluhan meter. Toneri berencana memutar teknik tersebut searah jarum jam agar tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki terbelah, membuka jalan bagi Boruto untuk menghancurkan titik cakra yang tersisa. Hamura tanpa terbang mendekati Toneri sambil memberikan sejumlah besar cakra Six Paths. Cakra itu mengalir deras, membuat Kinrin Tensei Baku milik Toneri mengeluarkan duri serta percikan api yang sangat panas. Setelah itu, Toneri dan Hamura bekerja sama. Mereka memutar Kinrin Tensei Baku dengan sangat cepat, lalu mengarahkannya ke kepala tangan kanan Dewa Otsutsuki. Melihat hal ini, tangan kanan Dewa Otsutsuki bergumam dalam hati, kalau ini kena, tubuhku bisa terbelah 2. Sementara itu si Boruto juga sedang berlari ke arahku bersama Hagoromo. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan lagi sekarang. Tiba-tiba, Kinrin Tensei Baku menghantam tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki dengan keras. Namun, tangan kanan Dewa Otsutsuki segera mengeluarkan jurus Hangeki Ryoku, yang ia pusatkan hanya pada tangan kanannya. Karena tangan kirinya sudah rusak akibat serangan Boruto yang menghancurkan 1 titik cakra tersembunyi, dia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya. Hangeki Ryoku melesat ke arah Kinrin Tensei Baku dan menghancurkannya di udara. Tak membuang waktu, Boruto dan Hagoromo melancarkan serangan. Mereka keluar dari tanah dan menendang perut tangan kanan Dewa Otsutsuki dengan kekuatan penuh. Tubuhnya terpental ke arah dinding bukit. Boruto tersenyum tipis sambil berkata, kerja bagus, Toneri.
Dengan serangan Kinrin Tensei Baku tadi, kau berhasil mengalihkan perhatiannya. Jadi aku bisa menyerangnya dengan tiba-tiba. Tangan kanan Dewa Otsutsuki yang jatuh terhempas ke dinding mencoba bangkit perlahan. Dalam hatinya, ia bergumam dengan berat, ini di luar rencana. Aku terlalu meremehkan bocah itu. Kukira dia tak akan bisa melihat sumber cakra tersembunyiku. Selama ini, hanya Dewa Otsutsuki tertinggi yang mampu melihatnya. Sial. Pantas saja Dewa tertinggi sangat ingin membunuh Boruto secepatnya. Ternyata bocah itu benar-benar berbahaya. Boruto yang melihat kondisi musuhnya tidak tinggal diam. Ia langsung mengaktifkan mode cakra Jogan berwarna kuning agar pergerakannya menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, Boruto juga mengaktifkan karma miliknya. Sinkronisasi antara Jogan dan karma membuat kecepatan, daya tahan, insting, refleks, dan daya hancur serangan Boruto meningkat drastis. Dengan kekuatan penuh, Boruto mengeluarkan 10 kunai Hiraishin dan melemparkannya secara acak ke berbagai arah. Melihat itu, Madara dan Obito yang memperhatikan jalannya pertarungan pun tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Obito berkata dengan mata berbinar, aura kuning dengan kunai Hiraishin. Dia benar-benar mengingatkanku pada Guru Minato. Aku senang sekali melihat ini. Madara mengangguk pelan sambil berkata, kau benar. Dia adalah penerus sejati Konoha. Boruto yang sudah menyiapkan banyak kunai berkata lantang, Hagoromo, kau tahukan apa yang harus kita lakukan sekarang? Hagoromo mengangguk dengan tegas dan menjawab, tentu saja, Boruto. Ayo cepat kita laksanakan rencananya. Tangan kanan Dewa Otsutsuki memperhatikan Boruto dengan seksama. Dalam hati, dia bergumam, apalagi yang akan dilakukan bocah ini? Dia benar-benar mengganggu. Dia sadar, jika semua titik sumber cakra tersembunyi miliknya dihancurkan, maka ia akan benar-benar mati. Bahkan saat ini saja, dia sudah tidak mampu berpijak dengan kakinya yang mulai membusuk. Akhirnya, dia memutuskan untuk terus bertarung di udara. Untuk melindungi dirinya, tangan kanan Dewa Otsutsuki membungkus tubuhnya dengan lapisan cakra berwarna merah. Boruto melihatnya lalu berkata dengan nada mengejek, kenapa kau melapisi tubuhmu? Apa kau takut aku akan menghancurkan sumber cakra rahasiamu lagi? Boruto tersenyum penuh percaya diri sambil terus berpindah-pindah posisi dengan menggunakan kunai Hiraishin yang tadi dilemparkan. Ia bergerak dengan pola zigzag, membuat tangan kanan Dewa Otsutsuki sulit memprediksi arah geraknya. Musuhnya memperhatikan Boruto dengan sangat serius, tidak ingin lengah sedikit pun. Ternyata, semua ini adalah rencana Boruto. Dia sengaja membuat tangan kanan Dewa Otsutsuki fokus hanya padanya. Boruto tahu bahwa lawannya akan terus mengawasinya untuk melindungi sumber cakra tersembunyi. Namun, karena fokusnya hanya pada Boruto, dia lupa akan keberadaan Hagoromo. Dengan gerakan cepat, Hagoromo melesat ke belakang tangan kanan Dewa Otsutsuki. Diam-diam, ia menggunakan Rinnegan untuk menyerap lapisan cakra merah yang melindungi tubuh musuh. Tanpa pelindung itu, tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki kini terbuka. Hagoromo segera berkata, Boruto, cepat ke sini. Sejak awal, Hagoromo sudah memegang salah satu kunai Hiraishin di tangannya. Boruto yang mendengar itu langsung berteleportasi ke kunai di tangan Hagoromo. Begitu tiba, Boruto tanpa ragu menciptakan serangan baru, Richudo Raiton Jin Rasengan. Boruto meluncurkan serangan itu ke arah tangan kanan Dewa Otsutsuki. Namun, musuhnya refleks memutar tubuh dan menyerap serangan tersebut menggunakan Rinnegan di telapak tangannya. Saat tangan kanan Dewa Otsutsuki sedang sibuk menyerap, Obito tiba-tiba muncul lewat Kamui sambil membawa Hamura dan Mitsuki. Hamura dan Mitsuki langsung bekerja sama. Mereka menggabungkan kekuatan Sanin mode Guaryuchi dan Cakra Rikudo, membentuk ular besar yang menyelimuti cakra. Ular itu langsung menusuk telapak tangan kanan Dewa Otsutsuki dan menghancurkan Rinnegan-nya. Hamura berteriak, Boruto, sekarang waktunya. Boruto segera mengambil kekuatan Kurama yang telah diberikan sebelumnya. Dengan cepat, ia membentuk pusaran besar cakra di telapak tangannya. Boruto lalu mengaktifkan kembali jogannya untuk melihat titik sumber cakra tersembunyi. Ia menemukan titik itu di bagian kaki. Dengan gerakan cepat, Boruto menghantamkan serangan cakra Kurama ke titik tersebut. Hantaman itu berhasil menghancurkan sumber cakra di kaki tangan kanan Dewa Otsutsuki. Tubuh musuh langsung melemah drastis. Melihat itu, Hagoromo tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menggunakan Futon Repuso untuk mendorong tubuh tangan kanan Dewa Otsutsuki ke dinding besar, membuat banyak batu berjatuhan dan menimpa tubuhnya. Dalam hati,
Tangan kanan Dewa Otsutsuki mengutuk, sialan. Aku dipermalukan oleh bocah itu. Boruto kini berhasil menghancurkan 3 dari 6 titik sumber cakra. 3 titik yang tersisa berada di kedua mata Jan dan 1 tangan kanan. Sedangkan 3 yang sudah dihancurkan adalah yang ada di kedua kaki dan 1 tangan kiri. Tangan kanan Dewa Otsutsuki menyadari keadaannya sangat kritis. Dalam hati ia berkata, dengan kondisiku sekarang, aku mustahil bertarung dengan maksimal. Aku tidak menyangka kekuatan Jan bocah itu sekuat ini. Siapa sebenarnya yang memberikannya mata itu? Tak punya pilihan lain, tangan kanan Dewa Otsutsuki menggunakan kekuatan Shinjutsu untuk menghubungi markas pusat Otsutsuki. Dengan metode komunikasi jarak jauh seperti yang pernah dilakukan Jigen kepada anggota Kara, ia berkata dengan suara lemah, "Semua, tolong bantu aku. Bocah ini terlalu kuat." Bahkan kekuatannya semakin bertambah seolah ada seseorang yang melindunginya dari kejauhan.